Jadi kalau kita mau disebut orang Islam, rukun Islam itu wajib kita lakukan dan kita penuhi. Seperti syahadatnya mantap, sholatnya mantap, puasanya dijalankan dengan baik, zakatnya jangan bobol, jangan tidak berzakat, karena itu bahagian dari keislaman. Termasuk hajinya, kalau sudah mampu jangan ditunda-tunda, langsung daftar. Ini harus benar-benar kita perhatikan dan harus kita pelajari tuntas. Kenapa? Karena ini bahagian dari kewajiban kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Ya. Kalau rukun Islam ini tidak kita laksanakan, maka kita tidak layak dikatakan sebagai seorang Muslim. Maka belajar ilmu Islam yang diurai dalam fikih, usul fikih menjadi wajib sebatas dan untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbuna rabbul masyariqi wal maghrib alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah bertahun-tahun menghidupkan dan mematikan kita. Mati kecil setiap malam. Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai libasa, pakaian supaya kita beristirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan dijadikannya siang menjadi ma'isyah, ma'asya, waktu kita untuk mencari kebutuhan hidup, ya, untuk mencari bekal-bekal, bertahan hidup, melanggengkan hidup, melestarikan alam, sampai kita benar-benar bisa mengabdi kepada Allah dan kembali kepadanya kelak dalam keadaan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara dasar dan sederhana, agama kita ini pertama kali di bawah Jibril diajarkan kepada Nabi, sekaligus untuk mengajarkan kepada para sahabat. Intinya cuma 3, berawal dari 3. Ma huwal Islam, apa itu Islam? Kemudian ma huwal iman, apa itu iman? Ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Jadi kalau kita mau disebut orang Islam, rukun Islam itu wajib kita lakukan dan kita penuhi. Seperti syahadatnya mantap, sholatnya mantap, puasanya dijalankan dengan baik, zakatnya jangan bobol, jangan tidak berzakat, karena itu bahagian dari keislaman. Termasuk hajinya, kalau sudah mampu jangan ditunda-tunda, langsung daftar.
Ini harus benar-benar kita perhatikan dan harus kita pelajari tuntas. Kenapa? Karena ini bahagian dari kewajiban kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Ya. Kalau rukun Islam ini tidak kita laksanakan, maka kita tidak layak dikatakan sebagai seorang Muslim. Maka belajar ilmu Islam yang diurai dalam fikih, usul fikih menjadi wajib sebatas dan untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam tadi. Begitu juga rukun iman. Rukun iman ada 6. Bagaimana bisa kita yakin kepada Allah, mengenali Allah, yakin dengan malaikatnya, keberadaannya, dengan kitabnya, rasulnya, hari kiamat. Kita pelajari, kita kenali. Semakin detail semakin bagus. Termasuk kepada takdir, qada dan qadar baik buruk. Nah ini kita pelajari di dalam ilmu tauhid, ilmu iman. Kalau Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, ini bahan baku, bahan mentah namanya. Dikaji, dihubungkan dengan rukun Islam, lahirlah ilmu fikih, usul fikih. Dikaji, pengamalan Nabi, pemahaman Nabi, para sahabat terhadap rukun iman, kepada Allah, malaikat, rasul, dengan bahan mentah Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, lahirlah namanya ilmu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah atau fiqhul akbar. Ya. Ini sama, ini mirip-mirip sebutannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seperti benar-benar melihat Allah. Seperti anna, sungguh-sungguh benar-benar, tarahu, engkau melihatnya. Digunakan kata taro. Saya lebih cenderung memahami tarahu itu karena digunakan kata ro'a, maka memandangnya itu pakai ruh. Ro'a fil manam, melihat di dalam tidur, di dalam mimpi. Ro'a fil manam itu artinya melihat dalam tidur, melihat dalam mimpi. Dalam tidur, dalam mimpi kita melihat pakai apa? Pakai ruh. Ya. Kecuali nazara, unzur, pakai mata kepala. Maka ro'yu itu melihat pakai akal, pakai ruh. Karena ruh yang mengakal atau qalbu. Maka melihat Allah itu tidak bisa pakai mata kepala. Untuk sampai kepada puncak keyakinan, hati kita harus dibuka dan dibersihkan. Kalau dia sudah bersih, bening, bercahaya, maka ilmu yang mempelajari kebeningan hati ini namanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Jadi ilmu agama ini sebenarnya dasarnya ini aja Pak. Fikih, usul fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tarekat. Sebagian orang ada menolak ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Nah, ini tidak dari Islam. Keliru. Kita bisa memandang Allah itu pakai mata hati, pakai ruh. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Ya. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Melihatnya pakai apa? Bukan mata kepala. Bukan pakai basoro. Tapi fuadun. Maka dzabal fuadun. Fuadunnya maka dzab. Fuadunnya, mata hatinya tidak mendustakan. Jadi Nabi melihat Allah dengan mata hati, kata Ibnu Abbas. Sebagian ulama tafsir melihat Jibril pakai fuad, mata hati. Fuad itu mata hati. Mata ruh. Jadi untuk sampai kepada puncak keyakinan, melihat Allah, menyaksikannya harus pakai ruh. Dan yang berdialog dengan Allah itu adalah ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Yang paling dekat kepada Allah ruh.
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Yang dialog dengan Allah ruh. Maka Allah itu kadang disebut ulama maha ruh. Kalau kita punya sifat pengasih, Allah maha pengasih. Kalau kita punya ruh, Allah itu maha ruh. Sebahagian berpendapat begitu. Karena ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita, itu bahagian dari sifatnya. Jadi berjenjang belajar ilmu agama ini, Pak. Maka kalau kita mau menyempurnakan keislaman kita, belajar fikih, usul fikih dengan baik. Sempurnakan. Minimal untuk melaksanakan kewajiban Islam tadi. Mau sempurna keimanan kita, belajar ilmu tauhid dengan baik. Tapi ilmu tauhid ini hati-hati. Kita harus belajar yang benar. Banyak guru dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan belajar ilmu tauhid, tetapi akidahnya cenderung mujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jangan belajar ilmu tauhid, hanya tauhid di level awam. Tauhid di level awam itu, ya, itu sebenarnya kalau di tingkat awam, dia sifatnya untuk memahami ayat-ayat tasbih, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sulit dipahami, itu cukup ditafwid. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah, bukan zat. Ar-Rahman itu nama sifat. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, sifatnya yang maha pengasih meliputi arasy. Udah serahkan maknanya kepada Allah. Kalau awam, tidak usah dipikirkan macam-macam mana. Tidak usah dipaksakan, Allah itu tinggal di langit. Nah, itu jadi berbahaya. Jadi Allah bertempat tinggal. Kalau dianggap istiqrar tempat tinggal, itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah itu diyakini secara Al-Quran, secara muhkamat. Nah, ayat Quran kan ada mutasyabihat, ayat muhkamat. Muhkamat, ayat Quran yang jelas dengan tegas mengatakan Allah itu tidak serupa, laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Makanya tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan, mentauhidkan Allah? Gak boleh dia diserupakan dengan sesuatu, baik zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya. Kalau kita serupakan dengan sesuatu, gugur keesaannya. Kenapa? Makna esa itu tunggal, hanya dia yang seperti itu. Kalau disamakan dengan yang lain, berarti tidak esa, tidak tunggal. Tauhid itu mengesahkan, nggak boleh nyamakan dia dengan makhluk. Nah, tapi kalau tingkat tinggi, ulama-ulama ahli yang sudah fuad memandang Allah dengan mata hati, mereka boleh mentakwil. Karena takwil itu hanya untuk ulama-ulama yang rasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu pengetahuan. Maka sebagian ulama tafsir mengatakannya yang bisa mentakwil, yang mengetahui takwil Quran itu yang pertama Allah, yang kedua ulama-ulama yang rasikh, yang dalam ilmu pengetahuannya, kedekatannya kepada Allah. Kalau orang awam nggak bisa mentakwil, maka ahlu sunnah yang sebenarnya itu makna ayat-ayat mutasyabihat tafwid, serahkan ke Allah. Itu level awam. Tapi kalau sudah tinggi ilmunya kayak Ibnu Abbas, memang dia sudah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan jadikanlah dia paham takwil-takwil Al-Quran. Maka alangkah durhakanya orang yang mengatakan haram mentakwil. Wong Ibnu Abbas saja didoakan Nabi ahli takwil. Itu hadis sahih. Ya kan? Tapi level rasikh, ahli ilmu, maka Ibnu Abbas mentakwil. Imam ahli ilmu, ahli Quran. Siapa lagi mentakwil? Imam Syafi'i mentakwil.
Imam Malik mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Imam Asy'ari mentakwil, Syekh Abdul Qadir Jailani mentakwil, Imam Ghazali mentakwil. Jadi orang-orang khosir ini yang saya sebutkan namanya tinggi ilmunya itu rata-rata mentakwil. Kenapa ditakwil? Supaya keesaan Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak diboleh diserupakannya Allah dengan makhluk. Itu menjadi akidah pokok. Karena itu ayatnya muhkamat. Ayat mutasyabihat tak boleh bertentangan dengan ayat muhkamat. Maka makna ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu yang tegas, nggak samar-samar, jelas dia. Karena yang menjadi pegangan umum itu ayat muhkamat. Nah, begitulah cara memahaminya. Jadi subuh ini saya hanya memberikan pengantar cara belajar agama. Termasuk di masjid kita ini, kalau mau ngaji ya ngaji fikih. Gimana ibadah menyempurnakan keislaman? Udah sempurna bagus fikihnya mantap, ngaji tauhid. Tauhid juga wajib. Rukun iman, bagaimana kita bisa percaya, yakin kepada Allah dan seterusnya. Nah, udah mantap fikihnya, mantap imannya, baru boleh ngaji lebih tinggi, ihsan. Ya. Maka dari syariat dulu, fikih dulu. Ya. Dan kalau dikembalikan ke sifat manusia, kaji fikih itu rasional. Lebih cenderung menggunakan pemahaman akal yang mendalam. Bagaimana cara Allah menetapkan hukum, bagaimana cara Nabi menetapkan hukum, dibuatlah kaedah-kaedah rasionalitasnya. Itu dia, Pak. Kalau ilmu akidah ini cenderung emosional. Karena menggunakan hati. Kenapa menggunakan hati? Karena yang kita imani tak terlihat. Allah nggak kelihatan. Berhubungan dengan yang tak terlihat menggunakan hati, menggunakan rasa. Jadi cenderung emosional. Jadi keimanan itu cenderung emosional. Kalau diinjak-injak orang Quran, kita marah. Wah, Al-Quran itu firman Allah. Emosional. Kalau nggak marah, nggak emosi, itu dipertanyakan imannya. Nggak ada marahnya. Harus marah karena Allah kan. Kecuali diri kita pribadi yang dikritik, boleh kita nggak marah. Tapi kalau agama Allah yang diinjak-injak, nggak boleh nggak marah. Bisa lepas iman kita. Maka iman itu apabila kamu melihat kemungkaran, idza ra'a mungkaran, apabila kamu melihat, falyughayyiru biyadihi, cegah, rubah dengan kekuasaan tangan. Jadi tangan itu kalau ditakwil kekuasaan. Fa illam tastati fabilisani, kalau tak mampu dengan tangan kekuasaan, maka dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup merubahnya dengan lisan, masih ciut nyalinya, fa biqalbi, bencilah dengan hatimu. Ya Allah, kasihlah petunjuk orang itu ya Allah. Kalau enggak dia mendapat petunjuk, kalau dia termasuk orang-orang yang celaka, maka hancurkanlah dia. Boleh. Karena dia telah menghina agamamu. Boleh kita doakan dia. Karena orang yang menjalimi, yang merusak agama itu boleh didoakan. Tetapi jangan lompat. Dimintakan dulu petunjuk kepada Allah. Gitu ya. Fabi qalbi. Dan itu wadzalika ad'aful iman. Nah, kebencian kita kepada maksiat itu adalah iman yang paling lemah. Selemah-lemah iman. Tidak ada lagi iman di bawah itu. Kan bermasalah. Kalau kita nggak benci dengan kejahatan. Bermasalah, Pak, iman kita. Kalau sudah mantap, baru belajar ihsan. Ihsan itu dipelajari di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarikat. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Ustadz, kenapa dipelajari ilmu tarikat di ilmu tasawuf? Iya, karena ihsan itu ilmu memandang Allah. Memandang Allah itu cemana? Memandang Allah supaya sampai ke makom jat atau mendekati jatnya, supaya kenal kita dengan jat Allah, mandangnya pakai ruh, mata hati. Ya bagaimana cara mandang pakai ruh, pakai mata hati? Bersihkanlah hati. Bagaimana bersihkan hati? Takhalli, kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bersihkan hati dari sifat syirik, dengki, ya,
cemburu yang nggak baik, riya, sum'ah, takabur, ujub, bersihkan. Setelah bersih, tahalli, baru isi dengan ikhlas, syukur, sabar. Ya, tidak suka pamer, tidak mau ujub, tenang, sangka baik, bersih. Nah kalau sudah bersih, dia berisi dengan yang baik, barulah tajalli, baru kebuka mata hati. Baru dia bisa menyaksikan Allah dengan fuadnya, mata hatinya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wali kutub dalam sejarah, kalau kita belajar tarekat, belajar tasawuf ini, ilmu kita tentang Allah nanti bisa mencapai makom jad. Sehingga kita kenal jad Allah itu yang mana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ya. Kenali diri kita. Ruh kita tadi yang dialog dengan Allah kenal. Kalau sudah kenal kita dengan dia, dia kenal Allah. Maka kenallah kita dengan Allah. Allah kenalkanlah nanti kita dengan dirinya, jadnya. Nah, maka ulama-ulama yang paling kenal dengan zat Allah itu adalah ulama-ulama ahli tasawuf, ahli tarekat. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah dengan mata hati, dengan kebeningan rohani. Ya. Maka sholat mereka pun anta'budullah ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Itu hampir bisa dipastikan, Pak. Orang-orang yang bertarikat dengan baik, orang-orang sufi yang baik, sholatnya sangat khusyuk. Gak bisa tidak. Karena mereka sudah terlatih memang mandang Allah. Maka disebut Al-Quran itu kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa melihat tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, di HP, di masjid, di tanaman, di buah-buahan, di batuan, di pepohonan, dia memandang kebesaran kekuasaan Allah di situ. Semua isi langit dan bumi ini dia pandang, ada kebesaran zatnya di situ, kemahaesaannya. Siapa yang bisa menyaksikan itu? Ulul albab, orang yang ulul albab. Ulul albab itu apa? Di dalam ilmu tasawuf, diri kita ini ada 4 lapis ruhnya. Lapisan pertama sodrun dada, lapisan kedua qalbun hati, lapisan ketiga puadun mata hati, lapisan keempat lubbun inti hati, inti ruh. Jadi ulul albab itu adalah orang yang sudah kebuka inti ruhnya, yang sudah memandang dengan mata hati, mata ruh. Dan ciri mereka kalau sudah kebuka mata hatinya ulul albab, maka ciri mereka nanti adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Mereka selalu berzikir, ingat kepada Allah waktu berdiri. Mereka memandang Allah, gak bisa lagi lupa dengan Allah. Waktu duduk ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, waktu berbaring pun ingat kepada Allah, waktu tidur pun mereka berzikir. Ya Rasulullah, apakah kau setelah tahajud bangun sholat lagi, tidur lagi? Apakah setelah tahajud engkau tidur lagi? Tanya Aisyah kepada Nabi dalam bab sholat malam di Sahih Bukhari. Lalu apa jawab Nabi? Ya Aisyah, aku mataku yang tidur, hatiku tidak. Bagaimana mata kita tidur, hati tidak tidur? Hadir ke Allah. Itu tidak akan diketahui siapapun kecuali orang ahli-ahli ma'arifat ilmunya. Yang bisa mengamalkannya itu Nabi Muhammad dan ahli-ahli yang sudah kelubbun ilmunya inti ruh. Kalau nggak nyampe, nggak ngerti caranya. Ya. Apalagi kalau kita masih belajar dasar, Islam saja belum selesai, rukun Islamnya, tata cara sholatnya belum rinci, akidahnya pun belum apa, kemudian tak pernah pula belajar tarekat, tasawuf, tak berguru, tak bermursyid, ya sudah.
Nggak mungkin bisa memahami itu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah teknis kita belajar agama. Jadi kalau nanti kita mau belajar, sebelum kita belajar ilmu 3 ilmu tadi ini, pun sebenarnya kita harus mengetahui dulu Al-Quran, ilmu Quran, bagaimana cara menafsirkan Quran. Kemudian kita mengetahui hadis, bagaimana ilmu hadis. Karena kita menggunakan Al-Quran hadis untuk merealisasikan, membentuk ilmu, mensistematiskan ilmu fikih, harus mahir Quran hadis. Maka ilmu Quran hadis itu ilmu pokok, itu bahan mentahnya dia. Ya. Nggak bisa kita buat mobil kalau nggak ada besinya, nggak ada kabelnya, ya kan? Nggak ada besinya macam mana? Nggak ada bahan mentahnya, macam mana kita buat mobil? Nggak paham kita cara melakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis itu namanya sumber ilmu, bukan ilmu. Karena ilmu itu punya syarat, ilmu itu harus sistematis, ya, kemudian dia logis. Quran itu kan nggak sistematis. Surah ini bicara sejarah nanti di sini, nggak sistematis ya. Tapi kalau ilmu sistematis, fikih usul fikih sistematis. Tapi kalau ilmu ulumul Quran, ulumul hadis sistematis. Itu juga disebut dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah pengantar yang ingin saya sampaikan untuk belajar agama. Jadi kalau misalnya ini anjuran saya, kalau kita buat kajian di masjid pun ya begitu Pak. Jangan Bapak mengundang ustadz belajar hadis saja. Nanti gila hadis dia Pak. Nggak tahu dia Quran lebih utama dari hadis. Diutamakannya hadis dari Quran. Bisa stres orang gitu. Semuanya pakai hadis, bicara sunnah aja. Nggak tahu dia ilmu hukum Islam. Sesat dia. Kenapa? Karena dikiranya ilmu hadis, ilmu hukum Islam. Maka nanti terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi itu Pak, saya contohkan. Dulu pernah saya nulis buku kan yang saya ke bapak-bapak. Ada orang berhukum karena dia tidak menguasai fikih usul fikih dengan rinci dengan baik, ilmu syariah ini, kaedah-kaedah syariah. Maka mereka berhukum tidak menggunakan hukum Islam. Mereka berhukum pakai apa? Pakai ilmu hadis. Bagaimana itu Ustaz? Ya mereka berhukum tidak pakai hukum taklifi, wajib, sunnah, nadab, makruh, mubah, haram. Mereka nggak berhukum pakai yang 5. Mereka berhukum pakai apa? Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Ya sunnah bid'ah bukan hukum. Ilmu syariah, ilmu hukum itu tidak menyebut sunnah bid'ah hukum. Kenapa? Karena sunnah itu sama dengan Quran, sumber hukum, bukan hukum. Siapa bilang Quran ilmu hukum? Mana ada? Ulama yang mana yang bilang Quran ilmu hukum? Kalau ilmu hukum itu Pak, KUHP, KUH Perdata, KUH Pidana, itu baru. Rinci dia hukum semua. Quran bukan ilmu hukum, sumber hukum. Quran bukan ilmu akhlak, sumber ilmu akhlak. Nah, itu yang benar. Jadi kalau Bapak berhukum pakai Quran, pakai sunnah, salah. Karena dia bukan hukum. Tapi kalau berdalil, benar. Karena dia sumber hukum. Gitu loh. Kenapa salah? Secara logika tidak logis. Ya Quran sunnah itu kan perkataan perbuatan Nabi. Apa hukum sholat 5 waktu? Perkataan perbuatan Nabi. Maafnya ini kan nggak logis Pak. Nyambung nggak Bapak yang saya jelasin ini? Hah? Bapak nyambung nggak? Apa hukum sholat 5 waktu? Hukumnya adalah sunnah Nabi. Hukumnya adalah perkataan perbuatan takir Nabi. Nyambung nggak? Hah? Logis nggak? Nggak logis Pak. Maka saya sebut tadi di awal, orang-orang ini ada kadang-kadang dia main emosional saja Pak, tapi nggak rasional. Karena nggak jago dia fikih usul fikih. Karena ilmu usul fikih itu rasionalitas dia. Ya.
Tapi kalau Bapak bilang, apa hukum sholat 5 waktu? Hukum sholat 5 waktu wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa, bisa masuk neraka. Logis nggak? Logis? Logis. Tapi kalau saya tanya, apa hukum sholat 5 waktu, Pak? Hukum sholat 5 waktu sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Perkataan, perbuatan, takrir. Jadi hukum sholat 5 waktu, perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Logis nggak? Bengong kita, Pak. Nah, kesalahan yang beginilah yang dialami umat kita. Jadi emosional tapi nggak rasional. Ini diikuti, kebodohan seperti ini, Pak, diikuti orang banyak. Kenapa? Karena tidak belajar tuntunan ilmu agama yang diajarkan Jibril bersama Nabi. Maka belajar Islam yang benar, belajar iman yang benar, baru belajar ihsan yang benar. Ilmunya itu diurai, sudah diurai dalam fikih, usul fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Baru nanti logika berpikirnya enak. Kalau enggak, ya timpang. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sunnah, bid'ah. Bid'ah itu apa? Tak diperlakukan Nabi, tak dicontohkan Nabi. Ya kalau tak dicontohkan Nabi kan enggak hukum. Ya kan? Tak dicontohkan Nabi ya bukan hukum. Yang hukum itu kalau dikerjakan masuk neraka. Dapat dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu haram. Itu baru hukum kan? Maka hukum itu isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Kita tetapkan perbuatan itu dosa atau pahala. Masuk surga atau masuk neraka. Itu baru hukum namanya. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Tapi kalau kita katakan itu bid'ah, apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Ya sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tidak diamalkan Nabi, bukan hukum. Mana ada ulama ahli hukum mengatakan itu hukum. Maka nanti yang paling rasional itu, sunnah itu hukumnya 5, ada yang wajib. Sholat wajib, ada yang hukumnya nadab, anjuran, sholat rawatib, sholat sunnah sebelum subuh, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Ini udah ribuan tahun dipakai, Pak. Ada sunnah Nabi yang mubah, Nabi bersisir, sisinya sisir tengah, kadang pakai jambul. Ada perintah melakukannya? Enggak ada. Ada larangan melakukannya? Enggak ada. Kalau gitu mubah saja, boleh dilakukan, boleh enggak? Gitu dia. Ada ya sunnah yang haram? Ada sunnah yang haram kita lakukan. Apa itu? Sunnah yang haram itu nikah lebih dari 4. Itu haram, Pak. Buat kita. Ada yang makruh, tidak disukai, meminta atau membuat kuburan di sebelah masjid. Kuburan Nabi sebelah masjid. Sunnah Nabi enggak itu? Sunnah. Nabi sebelum wafat berwasiat, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di tanahku ini ya, di rumahku ini ya. Itu wasiat Nabi, Pak. Nah pertanyaannya, Bapak mau ngikut Nabi enggak seperti itu? Istriku, anak-anakku, nanti kalau Bapak meninggal, kuburkan Bapak di rumah kita ini ya, di halaman tamu ya. Ngikutin Nabi. Mau begitu? Maka kalau diurai begitulah logisnya. Maka fikih itu sangat rasional sekali. Kalau kita tidak memahami fikih, usul fikih dengan baik, maka akan muncul nanti fatwa-fatwa hukum nyeleneh, nggak rasional. Ya. Terakhir saya kasih contoh fatwa hukum nggak rasional. Onani itu tidak batalin puasa. Ini termasuk fatwa hukum yang paling gila menurut yang saya pelajari fikih Syafi'iyah lah ya katakan ya. Mungkin ada ulama yang mengatakan begitu, tapi ini bahaya pendapat ini. Kenapa onani tidak batalin puasa? Saya kasih logikanya. Orang yang junub puasanya batal nggak? Puasanya batal nggak kalau junub? Hah? Tidak. Wih, itu fikih dasar, Pak. Junub itu hadas besar.
hadas besar membuat kita haram puasa, haram sholat. Perempuan haid itu hadas besar, belum mandi, boleh puasa? Gak boleh. Bapak hubungan suami istri siang hari junub, boleh puasa? Batal, malah dikasih kiparat, wajib bayar kiparat. Itu kan sahih hadisnya, itu ayatnya juga ada kan. Nah ketika kita onani itu hadas besar, kok bisa nggak batal puasa? Itu nggak perlu disebutkan Nabi sebenarnya, secara tekstual sudah bisa dipahami dengan baik. Ya pasti batal lah. Karena kalau hadas besar, megang Quran aja kita nggak boleh, sholat nggak boleh, junub nggak boleh. Orang yang istihadoh, hadas besar, baru melahirkan, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Makanya kita harus paham, itulah fikih Pak. Maka kalau nggak paham dia logika berpikir, tata cara atau logika Tuhan kalau bahasa ininya, logika Al-Quran menetapkan hukum, logika sunnah Nabi menetapkan hukum, itu ada kaedah-kaedahnya Pak, dibuat ulama, kaedah berpikirnya. Nah kalau kaedah-kaedah syariat itu tidak kita kuasai, maka muncullah nanti fatwa-fatwa nyeleneh. Itu pasti muncul. Makanya menjadi bahan tertawaan bagi orang yang paham fikih. Ya bahan tertawaan itu membahayakan. Definisi puasa apa? Menahan hawa nafsu dari terbit dari fajar ya subuh sampai terbenam matahari. Hawa nafsu yang ditahan. Nahan hawa nafsu apa? Hawa nafsu makan minum, hawa nafsu seksual. Onani hawa nafsu seksual enggak? Makanya senggama batal puasa. Makanya onani ya batal. Itu kan hawa nafsu. Makanya makan batal puasa. Jadi karena nggak paham definisinya tadi, nggak diperhatikan definisi puasa, nggak paham kaedah-kaedah puasa, larangan puasa tadi dalam fikih dengan baik, akhirnya mengambil pendapat yang batil. Mungkin memang ada ulama yang mengatakan itu nggak batalin puasa, tapi itu batil, nggak rasional. Ya macam mana kita mau nangkap akal kita, nggak rasional kan? Oh baca Quran saja kita nggak boleh kok. Junub, Bapak boleh megang Quran? Siapa yang nggak boleh kan? Apalagi puasa, apalagi sholat, nggak boleh lagi lebih nggak boleh lagi. Nah ini logika, ini contoh-contoh lah ya saya sebutkan supaya kita gampang mencernanya. Bapak Ibu saya kira itu saja penjelasannya ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Karena ini pengantar saja nih, pengantar belajar ilmu agama supaya Bapak Ibu bisa ada tuntunannya. Kalau kita mau belajar itu belajarin agama nih apa sih yang kita pelajari gitu kan? Apa sih yang wajib, apa sih yang perlu? Ya Jibril sudah datang sama Nabi, ngajarkan Islam, pelajari ilmu Islam itu dengan baik. Ngajarkan iman, pelajari ilmu tauhid dengan baik. Belajar ihsan, pelajari ilmu ihsan yang sudah disistematisasi ulama ilmunya. Itulah yang paling pokok Pak. Nah untuk belajar ini kita harus mengetahui sumbernya. Karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis. Al-Quran Sunnah Hadis kita sistematis dalam ilmu fikih, ilmu hukum Islam, ilmu Islam jadi ilmu fikih usul fikih. Kita sistematisasi ilmu Al-Quran Hadis, ayat-ayat Quran Hadis menjadi ilmu iman, lahirlah ilmu tauhid. Disistematis menjadi ilmu ihsan, lahirlah ilmu tasawuf. Ya. Oh, tasawuf itu dari Syiah, tarekat itu Syiah. Mana ada di Syiah tarekat, Pak? Bapak ke Iran nggak bakalan ada tarekat. Di Iran itu yang ada imamah. Imamah 12 terputus. Di Iran itu istilah ulamanya di KUM itu namanya mullah, nggak ada istilah mursyid. Dari mana? Kok bisa-bisanya mereka memfitnah, menipu-nipu umat seperti itu? Tarekat dari Syiah. Dari mana? Istilahnya nama-nama ulamanya saja beda. Kan itu. Nah, ini harus, makanya kita harus paham ya.
Belajar, kalau bahasa saya, belajar ilmu dengan ulama yang harus ahli. Idza wusidul amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila umat belajar diserahkan sesuatu kepada yang tidak ahli ilmunya di bidang itu, tunggulah saat kehancurannya. Maka kalau Bapak berhukum, gunakan fikih. Bid'ah, oh itu bukan hukum. Ya bid'ah lah, bukan hukum. Ya, belum tentu haram kan? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tidak ada kaidah hukum yang tidak dicontohkan Nabi haram. Enggak ada kaidahnya, coba. Nah, itu kan. Bukan hukum. Bidah itu makanya di dalam fikih, bidah itu hukumnya 5. Ada bidah wajib, membukukan Quran, ada bidah sunnah, ya, termasuk salam ke kiri, sholat sunnah sebelum sholat tarawih jemaah, sholat sunnah sebelum Jumat. Itu sunnah bid'ah, nggak dilakukan Nabi. Tapi itu dianggap sunnah. Kenapa? Karena Jumat kita menggantikan zuhur. Nah, sholat zuhur itu ada qobliyahnya. Jadi nggak dibuang dia, Pak. Nah, maka sebagian ulama melakukannya, sebagian nggak setuju, nggak melakukannya, terserah. Tapi itu secara fikih dianggap sunnah. Bid'ah yang sunnah, bid'ah yang dianjurkan. Ibadah mado, iya. Tapi ibadah mado yang furu, yang cabang. Bukan yang pokok. Wah, begitu Pak. Dalam ilmunya kan. Rinci. Termasuk usolli fardhu subuhi raka'ataini. Usolli lapasnya itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan. Sunnah itu dianjurkan. Tapi bid'ah tidak dilakukan Nabi. Karena Nabi selantiasa ingat Allah. Hatinya hadir ke Allah. Jadi nggak lupa dia sama Allah. Dia begitu sholat, angkat takbir langsung, nggak ada masalah. Kalau umat kita, 1 hari belum tentu 1 jam bisa ingat Allah. Begitu dia angkat kaki, begitu dia berdiri langsung angkat Allahu Akbar, pikirannya nerawang. Oh, ini hari Minggu mobil mau servis lagi, mau ini lagi, mau ini lagi. Udah batil sholatnya, Pak. Angkat takbirnya itu nggak boleh kita ingat selain Allah Ta'ala. Batil. Sholat kita secara fikih pun sebenarnya kalau nggak ingat Allah waktu angkat takbir, batal sholatnya. Nah itu yang nggak dipahami sebagian orang. Ya nggak usah langsung berdiri, langsung ini aja katanya. Ya langsung gini aja dia. Jadi waktu langsung takbir nggak ingat Allah, itu belum ingat Allah. Kenapa? Dia baru dari rumah, ingatannya kemana-kemana. Begitu dia berdiri, sudah lanjut ingatannya. Ah itu mobil nanti mobil mana dulu servis ya, itu ada yang biru yang ini. Ah nanti cipulan nggak suruh yang inilah ini. Ah udah. Makanya kalau di dalam tasawuf, begitu kita berdiri, kosongkan dulu hati dari selain Allah. Kalau sudah kosong hati dari selain Allah, baru boleh angkat takbir. Allahu Akbar. Baru siap dia, Pak. Siapkan dulu rohani kita. Nah, kalau Nabi kenapa langsung? Nabi itu senantiasa ingat Allah. Ya zikrullah fi kulli ahyani. Hatinya ke Allah saja, Pak. Nggak perlu dia nunggu-nunggu, nggak perlu ibaratnya nggak perlu dia pemanasan. Kalau kita kalau nggak ada pemanasan nggak hidup hatinya. Nah, itulah bedanya, itulah namanya ijtihad, Pak. Jadi kalau dalam fikih nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah ijtihad. Fajtahidu bi ra'yu. Itu ilmu fikih. Kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Tapi kalau orang hadis yang nggak ngerti fikih, kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, haram, tidak sesat. Padahal Nabi suruh kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada hadis, ijtihad. Itu yang disuruh Nabi kan. Tapi kalau orang nggak paham usul fikih dengan baik, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, bid'ah, sesat. Nah itu makanya bahayanya di situ sebenarnya ya, penyimpangannya. Oke, saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mau tanya, ya pakai pertanyaan silakan. 1-2 orang. Ya Pak. Menerima informasi dari ahli ulama yang berbeda membuat kita menjadi bingung yang mana yang benar. Bagaimana ya. Ustaz? Ya, caranya gini Pak. Kalau ada ulama bilang ulama ahli tidak mentakwil, coba Bapak lihat alasan dia.
Apa buktinya dia tidak mentakwil? Dikasihnya buktinya di bukunya. Gitu kan? Oke, itu ilmu dia. Tapi ketika saya mengatakan ulama mentakwil, coba Bapak lihat nanti buku Imam Tobari, tafsir Tobari yang paling tua, berapa banyak itu yang ditakwil Ibnu Abbas. Dan pasti Bapak cari di googling aja, kalau orang biasa kan gampang. Baca hadis Nabi mendoakan Ibnu Abbas menjadi ahli takwil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wili. Itu mereka tahu, Pak. Semua orang ulama tahu itu. Tapi mereka kurang menganalisisnya. Kadang nggak mau tahu, memaksakan ketidaktahuannya. Ajarilah dia takwil. Wa 'allimhu ta'wili. Maka ketika nanti ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan di situ ada wajah Allah. Kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya binasa kecuali wajah Allah. Apa arti wajah Allah? Ibnu Abbas mentawil zat Allah. Ya, nah, tafsirnya begitu, Pak. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ditawil. Tangan itu kekuasaan Allah. Itu ditawil ulama, Pak. Maka tadi saya hadis pun ditawilkan. Apabila kamu melihat kepungkaran, cegah dengan tanganmu. Ya, bagaimana kita mencegah dengan tangan? Maksudnya dengan kekuasaan, buat peraturan. Ya, kalau nggak nyampe tangan kita, Pak, gimana coba? Bisa Bapak cegah orang yang di Jawa Timur buat maksiat, jual miras? Bisa. Bapak di sini misalnya Menteri Perdagangan. Bisa Bapak cegah pakai tangan? Ke Jawa Timur Bapak cegahnya? Pakai kekuasaan, keluarkan aturan. Rata-rata ulama yang rasikh mentakwil, Pak. Ya. Imam Bukhari juga gitu. Yang dimaksud dengan tidak musnah, wajah di situ adalah mulkahu, kerajaannya. Ditakwil Imam Bukhari. Jadi Bapak nanti semakin banyak ilmu yang Bapak pelajari, semakin paham Bapak mana pembohong, mana yang asli. Semakin mahir kita, Pak, paham kita mana yang pembohong mengatasnamakan salaf, mana salaf yang aslinya, gitu loh. Mana yang mengklaim. Kan orang yang mengklaim-klaim itu kan tahu kita, Pak, nanti. Kalau kita banyak ilmu kita. Sama dengan kalau kita maafnya servis di Toyota. Katanya begini. Nggak bagus hasilnya, tapi dia buat teori-teori gini. Kita nggak perlu teori, kita perlu bukti loh. Kalau hasilnya bagus, mahir dia. Kalau servisnya gagal, nggak mahir, mau ngomong apa dia kan nggak percaya kan, orang nggak bisa diselesaikan. Kan gitu kan? Bawa keluar, bagus mobil kita, berarti mahiran di luar misalnya. Kan gitu. Ilmu agama pun begini. Nanti Bapak sendiri yang mencerna. Imam Syafi'i mentakwil, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan nyata, maka dia kafir nyata. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir nyata. Ditakwil Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena malas, tidak kafir. Itu namanya fasik. Di buku Fatawa Mu'asyirah Yusuf Qaradawi itu dijelasin. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, itulah yang kafir. Ditawil kan? Imam Syafi'i. Rata-rata mentawil, Pak. Supaya jangan Allah itu. Al-Ghazali pun mentawil juga kan? Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuk Ar-Rahman. Mereka nggak mentakwil, jadi Tuhan itu bentuknya seperti Nabi Adam katanya. Pemuda 30 meter, 60 hasta, rambutnya keriting, pemuda tampan. Ya kalau Allah tujuannya seperti Nabi Adam, ngapain susah-susah? Pasti diminta Nabi, ya Allah tunjukkan aja lah wajahmu, biar jangan payah-payah umatku ini. Wong kayak Nabi Adam kok. Apa susahnya, Pak, nunjukkan kayak Nabi Adam? Karena bukan itu zat aslinya. Tapi orang yang awam tadi, ketika diterjemahkannya tekstual, hancur dia, Pak. Mutasyabihat. Maka ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat itu tafwid. Serahkan ke Allah mananya. Karena kita orang awam. Nggak usah tafsirkan dengan tasbih. Kalau kita tafsirkan dengan tasbih, mujassimah kita nanti. Menjisimkan Tuhan. Syirik. Kenapa? Karena menyamakan Tuhan. Esa itu nggak boleh nyamakan Tuhan.
Karena Esa itu artinya tunggal, hanya Tuhan, hanya Allah yang begitu. Kalau sudah kita samakan dengan makhluk, hilang keesaannya. Paham Bapak ya? Ya, itulah tauhid sebenarnya. Jadi banyak. Nanti saya sedang menyusun itu. Saya buat nanti PowerPoint-nya takwil ulama tentang akidah. Ulama-ulama besar mentakwil. Rata-rata Pak. Makanya belajar itu saya sebut tadi, ya banyak gurunya ilmu yang tadi itu. Jangan sepotong-sepotong. Jangan ustadznya itu aja. Taunya cuma hadis doang. Giliran fikih jebol. Gak paham dia fikih usul fikih. Maka Said Ramadan Al-Buti kan mengatakan begitu. Kurang memahami kaedah-kaedah syariah. Kenapa? Memang tidak memahami Pak secara baik. Kenapa tidak memahami saya katakan? Karena saya orang syariah. S1, S2, S3 saya syariah. Paham saya. Karena saya merasa ya kita di bidang itu kan bisa kita ngukur orang Pak kalau kita menguasai itu. Ya, seorang teknisi dia bisa mengukur kemampuan rekannya. Kalau dia ahli teknisi kan. Kalau nggak ahli nggak bisa ngukur dia. Karena kita mengukur dengan ilmu yang kita pelajari, yang sudah kita tahu. Berarti ini nggak benar. Gitu aja. Ada lagi satu lagi? Ya silakan Pak. Pertama diri saya sendiri itu untuk mendapatkan hal yang benar itu kayaknya sulit banget ya, karena kita sekarang ini juga jalankan apa yang maksudnya dengan syarat-syarat itu adalah menurutnya sholat Islam itu kita jalankan sedekah segala macam. Tapi setelah saya tahu tadi Bapak Ustaz cerita begitu, kelihatannya yang saya merasa bahwa yang saya ikutin ini belum tentu benar juga gitu loh. Jadi mungkin kemungkinan juga sampai meninggal pun kita juga banyak kesalahan-kesalahan yang tadi Bapak sampaikan itu. Karena kita tidak untuk mencapai hal itu tidak mudah kelihatannya. Satu. Dan kedua adalah memang umur kita juga udah uzur ya Pak. Jadi untuk memperbaiki itu semua kan berarti bisa terjadi pada suatu yang apa kita lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan itu. Itu berarti kan suatu kesalahan. Nah, kesalahan ini apakah ada sesuatu yang memang bisa kita masih ada ampunan dari kesalahan-kesalahan itu sampai kita melakukannya sesuatu yang kita nggak tahu terus kita sampai meninggal gitu. Iya, jadi kalau salah Pak, tak sengaja kita. Nah, ini logika ulama fikih itu makanya kita harus tahu kaidah-kaidah syariat. Bapak baca Quran, salah-salah tajwidnya. Dosa nggak kita? Kan kata Nabi, siapa yang membaca Quran, al-mahiru fil Quran ma'as-saparatil kiramil bararah walladzi yaqra'u wa huwa 'alaihi syaqqun yuta'tihu falahu ajrani. Orang yang baca Quran mahir, dia bersama malaikat yang mulia, yang membacanya susah ke bata-bata, dapat 2 pahala. Tapi itu berlaku bagi siapa? Orang yang baca Quran salah-salah, tetapi dia masih belajar memperbaiki. Tapi kalau dia sudah tahu salah, nggak mau dia belajar, dosa. Itulah namanya tadi, ta'wil tafsir. Udah tahunya dia nggak tahu baca Quran, digasnya aja, ya dosa lah. Tapi kalau lagi belajar, nah ya udah baca aja. Nanti salah tanya guru, lagi belajar nggak masalah, lahu ajroni. Nah, maka ijtihad itu boleh. Jadi jangan takut salah. Mengukur kesalahan kebenaran itu ada semua alat ukurnya. Maka kalau bahasa Nabi, idza wusidul amri ila ghairi ahli pantajlisah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Kenapa kita belajar hukum Islam dengan imam mazhab? Karena mereka ahlinya. Mereka sudah buat metodologinya. Mereka sudah di sejarah dikenal keahliannya di bidang itu. Kenapa kita mempelajari akidah Ahlussunnah Asy'ariyah? Karena dalam sejarah memang dia yang menulis akidah, dia yang ahli di situ, dia yang fokus di ilmu akidah. Nah, ini mohon maaf nih Pak. Kalau Bapak sakit jantung orang tuanya, bawa ke dokter jantung atau ke dokter gigi? Hah? Dokter jantung. Maaf nih ya, ada orang pedalaman di Baduy sana. Dia nggak ngerti ilmu kedokteran. Nanti dia tanya, Pak, di mana di sini dokter? Tunjuknya di situ. Dokter gigi. Di banyak maknya dokter sakit jantung.
Karena anggapan dia itu ahli kesehatan juga, Pak, gitu. Cuman nggak tahu dia spesialisasi ilmu. Nah, itulah rusaknya. Maka serahkan kepada ahlinya, kepada kata Nabi begitu. Inilah awal belajar agama ini penting saya sampaikan itu. Jadi kalau kita berhukum, pakai hukum yang 5, udah itu sudah ribuan tahun dipakai ulama, Pak. Sejak masa Imam Syafi'i. Ini masa Nabi nggak ada itu. Masa Nabi nggak ada ilmu yang sistematis. Quran aja belum dibukuin. Titik baris saja belum ada. Belum dicetak, belum ditulis. Masa sahabat pun nggak ada. Masa sahabat Quran aja belum dicetak. Masa Utsman cuma 5 Quran, Pak. Itu pun tulisan tangan. Ilmu itu muncul semuanya di masa tabi'in dan tabi'in disistematis. Ya. Kedokteran pun gitu. Dulu nggak ada kedokteran gigi, kedokteran jantung, dokter aja. Tapi perkembangan ilmu, spesialisasi gitu. Sama dengan ilmu agama, Pak. Ya. Nah, Bapak bisa mencerna lah dengan logika. Fungsikan akal kita dengan baik. Kita bisa nanti tahu kan. Gampang. Oh, ini sebenarnya dia berhukum nggak pakai ilmu hukum Islam. Ya. Kenapa kamu tidak pakai ilmu hukum Islam? Ya masa Nabi sahabat nggak ada ilmu. Ya memang nggak ada. Orang ilmu hadis saja nggak ada masa Nabi sahabat. Mana ada di Sahih mana sahabat? Mana ada? Ilmu itu memang semuanya masa tabi'in baru diurai, disistematisasi. Ya. Jadi alat ukurnya begitu. Bapak pun gampang nanti, nggak usah takut. Kembalikan, belajar dengan ulama yang ahli. Ini ahli hadis nih, jurusannya di Madinah apa? Belajar hadis, akidah hadis. Udah akidah. Akidah hadis buku yang dipakai apa? Buku ini. Oh, berarti akidahnya model ini. Ah, gitu kan? Buku sejarah, baca sejarah akidah Islam, sejarah ilmu kalam. Wah, kita baca sejarah ilmu kalam, yang mana yang Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ternyata tabi'in yang Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ari dan Maturidi. Yang sesat itu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Mujassimah, kan gitu kan? Nah, dari situ kita paham sebenarnya kan. Jadi ya mengukurnya pakai ilmu, segala sesuatu ya pakai ilmu, ya. Termasuk spesialisasi ilmu. Ada orang tanya, kenapa kalian fikih ngikut Imam Syafi'i? Kenapa akidahnya nggak ikut Syafi'i? Mana buku akidah Imam Syafi'i? Ada bukunya? Secara sistematis? Nggak ada. Yang nggak ada kenapa mau diikut? Macam mana ngikutnya? Oh dia nggak nyusun kok. Tapi Imam Asy'ari dia susun secara sistematis. Karena dia fokus di situ, Pak. Gitu. Dan dia termasuk Ahlussunnah, berguru ke Imam, guru-gurunya disambung ke Imam Hambali, ya. Dia termasuk jemaah sunnah. Walaupun awalnya dia Mu'tazilah, tapi dia sudah keluar. Dibantahnya Mu'tazilah. Dia mimpi kepada Nabi supaya meluruskan akidah. Sehingga diluruskannya akidah. Nah, maka kita harus tahu sejarah Asy'ari itu siapa. Sehingga kita tidak mudah mengklaim dia orang yang sesat. Gitu ya. Baik Pak, saya kira itu aja pengantarnya. Pengantar ini menurut saya karena kita baru pertama kali jumpa. Jadi perlu untuk mengantar. Saya tidak membahas ilmu fikih, walaupun saya jurusan syariah fikih. Saya tidak membahas Al-Quran, ilmu Quran tadi, karena walaupun saya dosen Quran sejak 2001. Karena di awal harus tahu dulu cara belajar. Bagi saya itu sangat penting. Supaya umat kita tidak tersesat memilih jalannya. Tapi kalau sudah kita logika-logika yang saya sebutkan ini bisa dipahami dengan baik, insya Allah aman semua Pak. Kalaupun kita tersalah, ma'fu namanya, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi terus belajar. Jangan nggak mau belajar lagi. Yang susahnya kan Pak, dia belajar sama guru sana, sama guru lain nggak mau belajar dia. Nggak dapat dia keutamaan ilmu ini. Dia kiranya ustadznya udah bisa mewakili seluruh ulama. Waduh, kasihan banget ya. Ada nggak satu ulama bisa mewakili seluruh ulama lain ilmunya? Ada? Nggak ada Pak. Di kedokteran nggak ada, di ilmu agama nggak ada, di ilmu manapun nggak bakalan ada yang satu bisa mewakili seluruhnya, nggak ada. Ya, itulah namanya kita ba'duhum li ba'din, saling tolong menolong, saling melengkapi. Masing-masing ada ahli. Nah, maka disuruh Nabi serahkan ke ahlinya. Ya, tasawuf pun gitu Pak, serahkan ahlinya. Jangan Bapak belajar tasawuf dengan ulama hadis, habislah. Coba Bapak belajar tasawuf dengan ulama hadis yang ahli tasawuf, Hakim Tirmizi, ulama salaf. Dia ahli hadis, ahli tasawuf. Baru benar.
Ini ahli hadis nggak ngerti tasawuf. Miring bapak nanti dibuatnya. Miring karena setiap orang membenci apa yang cenderung tidak menyukai, membenci apa yang dia tidak tahu, kata Ghazali. Bapak nggak kenal sama orang datang kemari. Ini siapa ini? Cenderung kita benci, Pak. Hati-hati kita. Tapi begitu datang, oh ini Pak Ciku dari Bandung. Bapak kenal, langsung senang. Tapi kalau nggak tahu, nggak kenal, kita cenderung tidak respon gitu. Nah, semua orang yang cenderung tidak menyukai apa yang dia tidak tahu, kata Al-Ghazali begitulah kira-kira ya. Sekira itu sajalah Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.